Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Yamata-kun level 999 episode ke-10. Dan sebelum masuk ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode ini dibuka dengan diperlihatkan lanjutan episode sebelumnya, yang mana ketika Akane pingsan di parkiran sepeda, tiba-tiba Yamada datang untuk menolong Akane sebab ia merasa khawatir ketika mendapat kabar dari Runa bahwa saat ini Akane sedang tidak enak badan. Lalu saat ini Yamada pun bergegas mengantar Akane ke kosan Akane agar Akane bisa segera beristirahat. Lalu di saat yang sama kita diperlihatkan Yukari dan Okamoto yang sedang menunggu Yamada untuk datang ke tempat bimbel bersama. Namun di sini sepertinya Yukari tidak bisa menghubungi Yamada sehingga terpaksa Yukari dan Okamoto pun pergi meninggalkan Yamada. Lalu di sini Okamoto pun beranggapan bahwa sepertinya Yamada sedang ada urusan dengan seorang gadis yang kemarin sedang menelpon Yamada yang tak lain dan tak bukan adalah Akane. Seketika itu Yukari yang mendengarnya pun berusaha mengelaknya bahwa Yamada bukanlah tipikal pria yang menyukai dengan hal yang berhubungan dengan percintaan. Namun di sini Okamoto mengingatkan kepada Yukari bahwa Yamada selamanya tidak akan bersikap seperti itu, sehingga Yukari harus segera mengambil tindakan sebelum Yamada diambil oleh orang lain. Lalu setelah itu Yukari pun menghentikan langkah kakinya sembari mengatakan bahwa ia sendiri juga sudah tahu jika suatu saat nanti Yamada pasti menemukan gadis yang tepat bagi Yamada. Seketika itu, Okamoto yang melihat Yukari pun hanya bisa diam, sebab saat ini Yukari tengah bersedih memikirkan Yamada. Lalu setelah itu, kita diperlihatkan masa lalu Yukari saat awal-awal dirinya mengenal Yamada, yang mana dulu ia secara tiba-tiba menghampiri Yamada karena ia cukup penasaran dengan cara bermain Yamada setelah Yamada mengalahkan dirinya pada game FPS. Lalu ketika Yamada mengajak Yukari ke kosannya, di sini Yamada pun memperlihatkan kepada Yukari mengenai cara bermain Yamada ketika bermain game FPS. Seketika itu Yukari pun merasa takjub sebab Yamada merupakan orang yang jago dalam bermain game FPS. Dan sejak saat itu Yukari pun mulai akrab dengan Yamada. Bahkan di waktu kosong Yukari akan datang ke kelas Yamada hanya untuk membahas mengenai game FPS. Lalu suatu ketika saat Yamada mulai populer di kalangan para gadis, Yamada selalu saja menolak perasaan dari para gadis yang kala itu sedang mencoba menembak Yamada. Lalu di sini Yukari mencoba bertanya kepada Yamada mengapa sampai saat ini Yamada tidak memiliki seorang pacar, padahal Yamada cukup populer di sekolahnya karena penampilannya. Dan pada akhirnya Yamada pun mengungkapkan kepada Yukari bahwa dulu pernah ada seorang gadis yang merupakan teman kelasnya yang seringkali dibully oleh teman-teman yang lain sehingga membuatnya tidak mau berangkat ke sekolah. Lalu karena rumah Yamada dekat dengan gadis itu, akhirnya Yamada disuruh oleh gurunya untuk datang ke rumah gadis itu dan memberikan beberapa lembar soal latihan. Lalu sejak saat itu Yamada mulai akrab dengan gadis tersebut dan bahkan gadis itu sampai jatuh hati kepada Yamada. Namun suatu ketika saat gadis itu mengatakan kepada Yamada bahwa ia ingin tetap terus bersama Yamada sampai mereka dewasa. Seketika itu Yamada pun menjawab bahwa dirinya tentu tidak bisa berjanji sebab sejak awal alasan Yamada berada di sisinya karena Yamada yang disuruh oleh gurunya.
Lalu di sini sepertinya gadis itu merasa cukup kecewa setelah dirinya mendengar jawaban dari Yamada. Dan pada akhirnya sejak saat itu, Yamada tidak pernah lagi berbicara dengannya. Bahkan sampai gadis itu pindah ke sekolah lain karena ia yang masih terus dibully oleh teman kelasnya. Dan karena Yamada masih teringat dengan masa-masa tersebut, sehingga membuat Yamada merasa agak trauma jika dirinya didekati dengan seorang gadis, terutama mereka yang ingin menembak Yamada. Lalu dari sini Yukari pun sadar bahwa ia tidak boleh sampai jatuh cinta kepada Yamada sebab ia nanti bisa merasa tersakiti seperti gadis yang pernah dibuat Yamada menangis. Kita beralih ke tempat Yamada, yang mana saat ini Yamada sedang berusaha membantu Akane untuk mengantar Akane kembali ke kosannya. Lalu ketika Yamada berusaha merawat Akane yang sedang demam, rupanya saat ini panas dari Akane terasa sangat tinggi, sehingga Akane harus mendapatkan perawatan dari dokter. Dan singkatnya, setelah Yamada menemukan kartu BPJS Akane, akhirnya Yamada pun pergi mengantar Akane ke rumah sakit agar kondisi Akane bisa lekas membaik. Beberapa saat pun berlalu. Saat ini kita diperlihatkan Akane yang akhirnya telah siuman setelah ia tadi sempat pingsan. Dan di sini sepertinya ia masih merasa agak bingung sebab harusnya tadi ia masih berada di parkiran sepeda. Dan ketika Akane melihat ke arah sebelah kasurnya, ia pun dikejutkan dengan sosok Yamada yang saat ini sudah berada di kosannya. Lalu setelah itu, Akane pun pergi membuka jendela kosannya untuk memastikan apakah ia benar-benar tidak sedang bermimpi. Dan karena udara malam terasa sangat dingin, di sini membuat Yamada pun sampai terbangun. Lalu setelah Yamada menutup kembali jendela kosan Akane, di sini Yamada pun mengungkapkan kepada Akane bahwa tadi dirinya lah yang mengantar Akane kembali ke kosan Akane ketika Akane tengah pingsan di parkiran sepeda tadi. Selain itu, Yamada juga menceritakan bahwa tadi ia juga sempat membawa Akane ke rumah sakit agar Akane bisa mendapatkan perawatan langsung dari dokter. Dan untungnya seketika itu Akane diperbolehkan langsung pulang setelah kondisi Akane sudah mulai membaik. Lalu di sini Akane pun terlihat cukup terharu sebab ia merasa tidak menyangka bahwa Yamada yang merupakan pria yang dingin rupanya dengan senang hati menyelamatkan dirinya di saat ia yang tengah pingsan tadi. Dan setelah itu di sini Yamada mengembalikan buku milik Akane yang tadi sempat ia baca untuk mengisi waktu luangnya. Lalu Akane menjelaskan bahwa buku tersebut telah menyelamatkannya sebab buku itu membahas tentang hal yang dilakukan jika seseorang telah diputus oleh pacarnya. Namun di sini sepertinya Yamada tidak terlalu paham dengan isi buku tersebut sebab Yamada sendiri merupakan tipikal orang yang kurang pekat dengan hal percintaan. Lalu karena saat ini Akane mengatakan kepada Yamada bahwa Yamada merupakan orang yang baik, seketika itu Yamada pun mengatakan kepada Akane bahwa sebenarnya dirinya bukanlah orang yang baik seperti yang Akane kira. Sebab saat ini Yamada tiba-tiba teringat dengan gadis yang sempat dibuat Yamada menangis ketika ia masih kecil dulu. Lalu Akane mengatakan bahwa raut wajah Yamada saat ini terlihat sama persis dengan Takuma yang merupakan mantan pacar dari Akane. Yang mana menurut Akane wajahnya seolah mengatakan bahwa dirinya merupakan orang yang penuh kesalahan dan ingin segera pergi dari dunia ini. Namun Akane juga sadar begitulah yang dinamakan sebuah kehidupan, terutama dengan yang namanya percintaan. Dan meski Akane dulu sempat sedih setelah diputus Takuma, saat ini ia merasa cukup senang bahwa kala itu Takuma mau berterus terang kepadanya daripada Akane menjalin hubungan dengan Takuma yang mana ternyata Takuma memiliki seorang simpanan. Selain itu, daripada membuat Takuma merasa bersalah setelah memutusnya,
Akane berharap ketika Takuma teringat dengan dirinya, Takuma bisa mengingat momen kebersamaan mereka ketika sedang senang, seolah Akane merupakan wanita terbaik yang pernah Takuma miliki. Seketika itu Yamada kembali teringat dengan gadis yang kala itu pernah ia buat menangis, yang mana saat ini ia pun baru sadar bahwa meski kala itu gadis tersebut menangis di hadapannya, gadis itu juga mengucapkan rasa terima kasihnya sambil tersenyum, seolah mengatakan bahwa ia merasa bersyukur kepada Yamada sebab selama ini Yamada selalu ada untuknya. Lalu di saat yang sama kita diperlihatkan Yukari yang saat ini tengah login di dalam game VOS, yang mana sepertinya ia ingin mengecek Yamada apakah malam ini Yamada sedang online. Namun karena tidak ada satupun anggota party yang sedang login, saat ini Yukari menutup lagi PC-nya. Beberapa saat pun berlalu. Saat ini kita diperlihatkan Akane yang sedang memakan yogurt dengan Yamada yang masih setia menemani Akane. Lalu setelah Akane menghabiskan yogurtnya, saat ini tiba-tiba kaki Akane terasa kram sehingga membuat Akane merasa sangat kesakitan. Lalu seketika itu Yamada mencoba membantu meregangkan kaki Akane agar Akane bisa lebih baikan. Dan di sini awalnya Akane terlihat menolaknya sebab ia merasa kesakitan ketika disentuh Yamada. Namun setelah Yamada selesai membantu meregangkannya, akhirnya kaki Akane sudah tidak sakit lagi. Dan tak lama setelah itu ketika Akane memandang ke arah Yamada, entah kenapa ia merasa aman dan nyaman di sisi Yamada, seolah Akane sedang ditemani sosok malaikat di sisinya. Hari esok pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Yamada yang baru saja hendak pulang setelah semalam ia dengan sukarela menemani Akane yang tengah sakit. Dan sebelum pulang, Yamada menyarankan kepada Akane untuk datang lagi ke rumah sakit pada siang nanti. Sebab sepertinya kondisi Akane yang saat ini membaik, kemungkinan dikarenakan infus yang diberikan tadi malam. Lalu ketika Yamada hendak membuka pintu, di sini secara tak sadar tiba-tiba Akane memegangi jaket Yamada, seolah Akane tidak ingin ditinggal seorang diri. Seketika itu Akane pun merasa gugup dan malu sebab ia tidak ingin Yamada malah salah paham dengan yang ia lakukan. Lalu setelah Yamada pergi, di sini Akane terlihat cukup senang sebab Yamada tadi sempat mengatakan bahwa Yamada ingin mendengar hasil dari dokter mengenai kondisi terkini dari Akane. Oke, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.